Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah Minggu 21 Februari 2021 ini. Berhubung vaksin COVID-19 belum disebarkan secara merata saat ini, maka tanpa mengurangi sukacita, kita mengikuti ibadah secara online dari rumah kita masing-masing. Kini saatnya kita ikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Prapaskah pertama ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing diambil dari Mazmur 89 ayat 2 sampai 5. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dari mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih-Mu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Hukum Tuhan diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai 5. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita tundukkan kepala. Bapa kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, saat ini kami semua berkumpul di hadapan-Mu Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kami. Banyak hal yang telah kami perbuat, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik melalui pikiran ataupun perbuatan serta perkataan. Tolong ampunilah kami yang lemah ini ya Allahku,
Dan kasihani kami ya Yesus. Kami di sini mengakui dengan tulus segala kesalahan kami dan berjanji dengan pertolongan Roh Kudus untuk memperbaiki hidup kami ini ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, seru doa kami ini, tolong dengarkanlah dan kabulkanlah. Karena doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampun dosa sudah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai kepada Tuhan yang telah menamaikan kita, dan salam dilakukan dengan mengatupkan kedua tangan di dada. Salam damai. Mari bersandar pada Kristus Raja, dalam tiap waktu pujilah Dia. Aku kan menyanyi puji namanya, sandarakan janji penebus. Sandar, sandar, sandarakan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandarakan janji penebus. Mari bersandar pada Kristus Tuhan, dan berpaut dengan kasih Tuhanku. Hadapi tiap hari dengan firman-Nya, sandarakan janji penebus. Sandar, sandar, sandarakan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandarakan janji penebus. Mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Bapa kami di dalam sorga, kiranya semua pujian, hormat, syukur yang kami persembahkan kepada Tuhan pagi hari ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan juga berbicara kepada kami, karena firman-Mu lah yang menuntun kami ke dalam kebenaran. Menyingkapkan pada kami hal-hal yang kami tidak ketahui. Tuhan, pimpinlah kami semua. Dan layakkanlah juga untuk hamba-Mu, Tuhan pimpin supaya dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi, Shalom. Hari ini tema firman Tuhan adalah Allah yang mengikat dirinya dalam perjanjian. Saya mengajak kita semua membuka kitab suci di dalam Kejadian pasal yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita sekalian ayat 8 sampai ayat 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu.
burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan tadi adalah diambil dari Kejadian pasal 9, yaitu berbicara tentang perjanjian Allah kepada Nuh. Kejadian pasal 7 dimulai dengan air bah. Kejadian pasal 8 kemudian menceritakan tentang air bah sudah surut. Lalu Kejadian 9, perjanjian Allah dengan Nuh. Kita tahu peristiwa tentang air bah, ada hujan 40 hari 40 malam, sehingga air itu memenuhi seluruh bumi, bahkan gunung pun tertutup oleh air. Nah, ini sekarang lagi musim hujan nih ya. Tentu antara air bah dan banjir itu dua hal yang berbeda. Air bah pada zaman Nuh itu sampai menutupi seluruh bumi ya. Gunung-gunung pun tertutupi oleh air. Artinya sangat dahsyat sekali. Semua yang ada kecuali di dalam bahtera Nuh binasa semua oleh air bah itu. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang perjanjian Allah yang kekal itu, yang diberikan kepada Nuh, anak-anaknya, dan juga seluruh makhluk hidup yang ada. Ini satu perjanjian yang sebetulnya meneguhkan dan menguatkan kita semua, yang mempunyai arti yang sangat dalam. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Lalu ada tulisan juga, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Itu yang ditulis dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, Allah itu yang berinisiatif mengadakan satu perjanjian. Biasanya kan perjanjian itu ada dua belah pihak. Tapi perjanjian yang Allah ikat dengan Nuh dan keturunannya serta segala makhluk hidup,
itu adalah satu perjanjian yang unkondisional, tanpa syarat. Artinya bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik lalu Allah baru memberikan janji tidak akan ada air bah lagi. Bukan begitu ya. Tetapi Allah yang berjanji supaya tidak ada air bah lagi yang akan membinasakan semua makhluk di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu tindakan Allah, inisiatif Allah yang luar biasa. Jadi sebagai ciptaan, kita semua ini sungguh sangat bergantung kepada pencipta kita. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan itu sangat bergantung kepada pencipta kita, yaitu Tuhan. Termasuk di dalam hal tentang keselamatan. Kalau Nuh dipilih, itu bukan karena dia lebih baik, tetapi adalah karena pilihan Tuhan atas kehidupannya. Allah lah yang menyelamatkan dari sekian banyak manusia yang Alkitab katakan kejahatan manusia besar di bumi. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Maka air bah itu datang, namun Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya itu diselamatkan. Itu adalah suatu inisiatif Allah. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa keselamatan bergantung kepada Tuhan? Slide berikutnya kita melihat waktu Tuhan memberi perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera. Coba kita bayangkan ya, misalnya di gereja kita ya, satu gereja, lalu kita diminta untuk membangun satu perahu yang memuat satu gereja gitu ya. Tapi sebelumnya kita belum pernah buat sama sekali gitu. Kita bukan ahlinya gitu ya. Kita akan bingung buat yang seperti apa. Bebannya berapa berat ya, daya tampung dan juga konstruksinya seperti apa. Kita nggak tahu gitu. Kalaupun kita bisa bangun, kita dengan hikmat sendiri ya, belum punya pengalaman, itu bisa karam juga ya, bisa berantakan. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana waktu Nuh itu ya membangun bahtera itu. Nah, kalau bukan Tuhan yang memberikan desainnya, Nuh juga akan bingung. Bagaimana bisa membangun satu bahtera yang bisa menampung binatang juga, ya sepasang-sepasang. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 14-16 dikatakan begini. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atasnya. Pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ini kalau menurut desain ini, desain tentang ruang dalam kapal itu, bahtera itu masih up to date sampai sekarang desainnya. Artinya desain Tuhan itu hebat. Karena kapal yang ada di atas air itu, kalau dia ukurannya tidak benar, proporsional dan sebagainya, ya digoyangkan ombak ya bisa tenggelam juga. Ya. Jadi ukurannya dan lapisan di dalam atas, tengah, bawah itu sudah didesain oleh Tuhan dan diminta Nuh untuk membuatnya. Artinya Allah yang mengerjakan keselamatan itu sebetulnya, bukan dari Nuh sendiri. Seandainya Tuhan tidak memberikan desain kapal itu bagaimana harus dibuat, Nuh juga tidak akan bisa membuat demikian. Bapak, Ibu, Saudara, percaya kepada Tuhan bukan berarti bahwa kepercayaan kita itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi
semestinya kita yang dekat dengan Tuhan, khususnya anak-anak muda ya yang sekarang sedang studi, belajar ilmu dan teknologi setinggi mungkin, sebetulnya di dalam Tuhan, di dalam kita beribadah, di dalam kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, itu justru akan memberikan inspirasi kepada kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita, bagaimana kita dipimpin Tuhan untuk juga bisa menemukan hal-hal yang penemuan-penemuan baru yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena segala desain, pengetahuan teknologi itu kan yang penciptanya Tuhan. Kita hanya menemukan betapa agungnya Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan akan hal ini. Kemudian ayat 11-13 firman Tuhan berkata, "Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya." All generation. Ya. Jadi janji Tuhan itu adalah janji yang kekal. "Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Nah, saudara-saudara, secara saintifik, gambar berikutnya, terjadinya pelangi atau busur yang Tuhan taruhkan itu adalah sinar matahari yang diuraikan oleh titik-titik air hujan. Jadi begitu ada hujan, mulai rintik-rintik air, cahaya sinar matahari diuraikan oleh titik-titik air hujan itu, terjadilah pelangi ya yang indah ya. Bentuknya seperti busur begitu ya. Maka dikatakan busurnya Allah begitu. Jadi luar biasa ciptaan Tuhan. Makin kita belajar ilmu pengetahuan, sebetulnya makin kita harus kagum kepada Tuhan, bukan malah kita merasa kita yang hebat ya. Allah yang hebat. Kita hanya menemukan ciptaan Tuhan yang desainnya itu luar biasa. Kejadian 9 ayat 14-15 mengatakan, "Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup." Nah, di sini istilah yang dipakai busur. Ya. Busur sebetulnya pada waktu itu adalah alat perang, ya, untuk bisa memanah begitu ya. Tetapi busur itu di dalam tangan kasih karunia Allah dipakai sekarang diubah menjadi gambaran anugerah Allah dan kesetiaan Allah. Jadi kalau kita lihat busur Allah, pelangi itu, maka kita melihat anugerah Allah, kesetiaan Allah, janji Allah kepada kita dan keturunan kita juga. Ya. Nah, namun ada orang yang melihat pelangi itu dari sudut yang lain. Ya, gambar berikutnya. Sekarang gambar pelangi itu dipakai oleh kaum LGBT ya, untuk mengkampanyekan gerakan yang besar itu. Jadi cara orang pandang sekarang beda itu ya. Beda dengan apa yang ditulis di Alkitab. Kita lihat Kejadian 9 ayat 6-17, firman Tuhan berkata demikian. "Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." Jadi begitu muncul pelangi itu, ya,
begitu mau hujan ya, ada titik-titik air hujan, lalu menguraikan sinar matahari, keluarlah busur pelangi yang indah itu. Kita mengingat dan Allah menaruh itu sebagai tanda perjanjian yang kekal itu untuk kita senantiasa ingat ya. Dan Allah tidak melupakan perjanjiannya. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah akan melakukan perjanjiannya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita merespon Tuhan pada zaman ini? Tentu kita lihat pelangi yang pasti tidak ada air bah seperti zaman Nuh lagi. Tetapi Yehezkiel ketika dia melihat busur Allah itu, pelangi itu, dia meresponnya seperti apa? Kita lihat di dalam ayat selanjutnya, Yehezkiel 1 ayat 28 dikatakan, seperti busur pelangi ya, yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilingnya, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Wah, ini satu wood view, cara pandang terhadap pelangi atau busur pelangi yang Tuhan tempatkan itu begitu mendalam ya. Yehezkiel berkata, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita sekarang melihat pelangi, mestinya kita juga melihat kemuliaan Tuhan ya. Bukan cuma air bah yang stop, tetapi kesetiaan Allah, anugerah Allah itu menyertai kita, saudara-saudara. Di dalam perjanjian Allah kepada Nuh dan keturunannya ditulis juga kepada segala makhluk hidup. Kalau kita baca, sesudah air bah, maka binatang-binatang itu menjadi makanan bagi manusia. Maka ada yang menafsirkan sebelum bah mungkin vegetarian gitu ya. Sesudah air bah, ada dicatat di dalam ayat awal pasal 9 itu, binatang itu menjadi makanan bagi manusia. Artinya begini ya, Allah itu mengadakan perjanjian bukan cuma melihat kitanya gitu ya, tapi juga kebutuhan kita dan dunia ini secara holistik. Demikian juga pelayanan kita itu bukan cuma tentang keselamatan. Keselamatan itu pasti, itu number one ya, keselamatan jiwa-jiwa supaya orang berjumpa dengan Kristus, dia percaya, dia diselamatkan. Tapi pelayanan kedua adalah seperti Tuhan memperhatikan kebutuhan manusia secara holistik dalam dunia ini, kita pun melayani seperti itu. Jadi kita jangan membedakan atau mendikotomikan. Kalau hal-hal rohani ya, gereja baca Alkitab, firman tentang Tuhan itu rohani. Tapi pekerjaan, studi ya, berusaha itu tidak rohani. Nah, itu salah karena Allah itu melihat keseluruhan. Namun yang paling penting adalah kita percaya. Setelah kita percaya, kita diselamatkan, cara pandang kita berbeda. Kalau kita melihat pelangi, kita melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa melihat gambar kemuliaan Allah di dalam dunia ciptaannya. Itulah sebabnya ada sebuah lagu yang ditulis dengan judul This is my Father's World. Inilah rumah dunia Bapakku, ya, dunia yang diciptakan luar biasa. Saya mendapat kesempatan waktu itu melihat satu pelangi yang indah, ya. Buka slide berikut. Ini saya foto sendiri, satu pelangi ini ada di pinggir Danau Toba. Ya. Saya jarang melihat pelangi yang
setengah lingkaran gitu ya, biasanya kan separuh aja begitu ya. Ini hasil foto saya sendiri ya, kagum sekali. Allah sampai sekarang senantiasa menaruh busur ini, pelangi ini sebagai tanda kasih karunia Tuhan. Marilah kita, apapun keadaan yang kita hadapi, ketika kita kembali melihat pelangi ya, kita bisa melihat gambaran kemuliaan Allah, kasih setia Allah. Dan Tuhan bukan cuma memperhatikan keselamatan kita. Tuhan juga turut bekerja dalam segala hal. Ya, pekerjaan studi, pergumulan kita, bahkan penderitaan kita sekalipun, ada Tuhan di situ. Ada anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan dan jaminan yang kekal kepada kita. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan sambil kita mendengarkan pujian This is my Father's Word. This is my Father's world, and to my listening ears, all nature sings and round me rings the music of the spheres. This is my Father's world, I rest me in the thought of rocks and trees, of skies and seas, His hand the wonders wrought. This is my Father's world, I rest me in the thought of rocks and trees, of skies and seas, His hand the wonders wrought. This is my Father's word. Oh, let me never forget that though the wrong seems on so strong, God is the ruler yet. This is my Father's world, the battle is not done. Jesus who died shall be satisfied, and heaven and earth be one. This is my Father's world, the battle is not done. Jesus who died shall be satisfied, and heaven and earth be one. Jesus who died shall be satisfied, and heaven and earth be one. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu, hendaklah kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak
melalui tayangan dalam layar berikut ini. Dan tibalah saatnya kita akan berdoa syafaat, kita saling mendoakan. Ada pokok-pokok doa syafaat yang penting yang kita perlu doakan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk percakapan jabatan kependetaan, Ibu Pendeta, Ibu Penatua Khusus Sediati Gea, dan juga kita berdoa untuk setiap ibadah, berdoa juga untuk jemaat, berdoa juga untuk kita menghadapi masa-masa pandemik ini, dan juga berdoa untuk jemaat yang sakit. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Yang pertama-tama kami mengucap syukur untuk anugerah Allah yang terus memimpin hidup kami. Kesetiaan, kasih setiamu ya Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami semua umat-Mu yang Tuhan kasihi. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk proses pemanggilan percakapan jabatan kependetaan Ibu Penatua Khusus Sediati Gea dengan Komisi Percakapan Sinode Gereja Kristus. Tuhan pimpin supaya seluruh proses ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Bapa di surga, kami memohon juga pertolongan Tuhan atas setiap ibadah yang berlangsung di Gereja Kristus Kartini, baik ibadah umum maupun ibadah kategorial, agar terus menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan jemaat bertumbuh dalam iman, dan sesuai dengan visi misi Gereja Kristus Kartini, semua kami bertumbuh bersama, melayani bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk jemaat yang sedang menghadapi pergumulan hidup, baik itu ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, pimpinan Tuhan memberikan peneguhan, sehingga seluruh jemaat boleh tetap bersandar kepada Tuhan yang penuh dengan kasih, yang kasih setianya tidak berkesudahan, namun selalu baru tiap pagi. Sehingga setiap pagi kami punya pengharapan yang baru yang dari Tuhan. Bapa di surga, kami memohon pertolongan Tuhan atas bangsa negara kami di dalam masalah pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin, baik di dalam mereka mengambil keputusan, hal-hal yang bersifat strategis untuk pembangunan negara ini, kesehatan, dan ada banyak pergumulan, mereka bisa diberikan pimpinan yang dari Tuhan, kesehatan dan pertolongan yang dari Tuhan. Saat ini juga kami bersatu hati berdoa untuk jemaat yang sakit, yang dalam masa pemulihan beserta keluarga yang mendampinginya. Kami berdoa untuk Ibu Sudibjo, Saudara Felis, Bapak Husin, dan Ibu Aramas. Kami berdoa juga untuk Ananda Eki Mardiansah. Kami berdoa untuk Ibu Cuswanyo, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Bapak Talen Holik, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setiabudi Brata Halim, Bapak Frederick Suryadi, Ibu Mariam Nata Saputra, Ibu Ance Lunin, dan Bapak Kiki. Dan mungkin ada jemaat yang kami belum tahu, namun kami doakan supaya Tuhan yang memberikan kekuatan dan pemulihan ya Tuhan. Kepadamu-lah kami berharap dan memohon, dan kami percaya di dalam semua proses yang dilalui ada Tuhan senantiasa menopang dengan kasih-Nya. Terima kasih Bapa, kami
menaikkan seluruh doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini saatnya kita memberikan persembahan kepada Allah. Persembahan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening Gereja Kristus Kartini sebagaimana tertera di layar, dan tertera juga pada warta jemaat. Atau persembahan juga bisa disampaikan dengan cara mengumpulkan dan menyerahkan kepada majelis dengan menitipkan di kotak persembahan yang tersedia di tata usaha gereja setiap hari jam kerja, atau menyerahkannya saat ibadah sudah mulai. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Segala milikmu, beri yang terbaik. Giatlah bekerja dengan tekun, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya. Tuhan meminta yang terbaik. Tuhan telah bersabda kepadamu, berikan kepadaku yang terbaik. Jangan mengharapkan kehormatan, jangan kau hiraukan godaannya. Tuhan sudah memberi banyak berkat, berikan kepadanya yang terbaik. Tiap bakti diberkatinya. Tuhan meminta yang terbaik. Tuhan telah bersabda kepadamu, berikan kepadaku yang terbaik. Allah Bapa kami di surga, kembali kami menundukkan kepala kami, hati kami, kehadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu. Bagaimana kami hari ini telah mendengarkan firman-Mu, dan sekali lagi kami boleh ditegur oleh firman-Mu yang hidup itu ya Tuhan. Sehingga kami boleh berubah, semakin hari semakin seturut kehendak-Mu. Kini saatnya kami melakukan persembahan, di dalam keterbatasan, di dalam keadaan yang tidak enak ini ya Tuhan, tapi Engkau tetap memberikan hati-hati yang betul-betul mempunyai belas kasih kepada sesama, sehingga mereka mengantarkan persembahan ini ke hadirat-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau berkati juga pengurus, penatua, semuanya dalam mengelola keuangan gereja ini ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, bukan untuk memuliakan nama kami atau gereja kami, tetapi untuk memuliakan nama-Mu sehingga kerajaan-Mu menjadi nyata di bumi ini ya Tuhan. Demikian Bapak permohonan doa ini, kiranya Engkau mau menyempurnakan dan mengamininya
Karena doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang setia. Mari kita menyambut dengan pujian pengutusan Takkan Kulupakan Engkau. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji, kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Malah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin.